Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Deskoni SPD MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan di semester 5 ini, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota ke-5 orang. Yang pertama saya sendiri, Mirta Rimianto sebagai moderator. Yang kedua, Hani Rizky Dayelani sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Yopa Miranda Putri sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Risa Stefani sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Zahra Tasti sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan industri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, bahwasanya pembangunan industri dalam suatu negara bagian dari pembangunan nasional, sehingga derap pembangunan industri harus mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan ekonomi, budaya, maupun sosial, serta politik. Oleh karena itu, dalam penentuan tujuan pembangunan sektor industri jangka panjang, bukan hanya ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan saja dan kelemahan di sektor industri, tetapi sekaligus juga mampu untuk mengatasi permasalahan nasional. Baiklah, mari kita simak penjelasan lebih lanjut dan terinci yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 2. Baiklah, saya Hani Rizky Dayelani yang akan menjelaskan terkait materi kinerja dan pola industrialisasi. Namun, sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui konsep industri dan konsep industrialisasi itu sendiri. Jadi, industri adalah bidang usaha yang menghasilkan keterampilan tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga berupa jasa. Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan yang bertujuan untuk menambah nilai tambah seluruh sektor ekonomi. Kemudian, sektor industri saat ini sebagai salah satu sektor bidang usaha yang menjadi tolak ukur suatu pembangunan di sebuah negara sangatlah menarik untuk kita ketahui. Karena dengan adanya pembangunan sebuah industri, pastinya juga akan membangun perekonomian dan pertumbuhan suatu negara serta memberikan terbukanya banyak kesempatan bekerja bagi warga negara. Sektor industri pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,89%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31%. Kemudian pada grafik berikut dilihat pertumbuhan sektor industri akhir tahun 2022. Pada PDB sektor industri naik sebesar 5,01% dan PDB total naik sebesar 5,64% dari tahun 2021. Lantas kontribusi sektor industri pada perekonomian Indonesia Desember 2022 mengalami penurunan yang ditunjukkan pada angka 20,60%. Kontribusi sektor industri berdasarkan jenis industri tahun 2022 dapat kita lihat pada gambar grafik berikut. Ini kinerja sektor industri sebagian besar dikontribusikan oleh industri makanan dan minuman dengan memperoleh angka sebesar 33,69% di tahun 2022, mengalahkan sektor industri lainnya yang sebagian besar ada di bawah 10%. Membahas tentang pola industrialisasi, saat ini pola industrialisasi didorong oleh kemajuan teknologi yang cepat dan dinamika pasar yang berubah sehingga telah menyaksikan pergeseran yang signifikan. Pola industri ini juga didorong oleh kemajuan teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan analisis data. Hal ini telah mengarah pada digitalisasi proses, pengalaman yang dipersonalisasi, dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Industri saat ini menekankan ketangkasan, kemampuan beradaptasi, dan daya tanggap terhadap tren pasar yang berubah dengan cepat dan permintaan konsumen. Selanjutnya dibahas tentang alternatif strategi industrialisasi. Strategi merupakan rencana tindakan dan upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, strategi industrialisasi dapat didefinisikan sebagai rencana tindakan dan upaya untuk mendorong keberhasilan industrialisasi. Pada dasarnya, strategi industrialisasi terbentuk melalui satu atau serangkaian strategi industri yang diterapkan di suatu negara. Sejarah perekonomian menunjukkan adanya keberagaman pendekatan pembangunan yang dianut oleh masing-masing negara di dunia.
Ada dua pendekatan utama atau mainstream yang diterapkan oleh negara-negara di dunia tersebut, yaitu yang pertama, strategi memandang ke dalam atau inward looking strategy, kebijakan yang berfokus pada pengembangan industri dalam negeri dengan menggantikan barang-barang impor dengan produk lokal. Lalu, yang kedua ada strategi memandang keluar atau outward looking strategy. Outward looking strategy ini merupakan kebijakan yang berorientasi pada pasar global dengan meningkatkan ekspor produk dalam negeri yang kompetitif. Strategi memandang ke dalam memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yang pertama penghematan devisa, lalu yang kedua ada upaya untuk menggerakkan perekonomian domestik, dan yang ketiga ada motivasi kemandirian ekonomi. Kemudian kekurangan dari strategi ini adalah yang pertama kualitas barang yang dihasilkan produsen domestik seringkali lebih rendah daripada produk impor, lalu yang terakhir ada biaya produksi yang sangat besar. Selanjutnya tentang alternatif strategi industrialisasi, strategi memandang keluar atau outward looking strategi. Kelebihan yaitu yang pertama, persaingan yang mendorong inovasi dan efisiensi, yang kedua, pencipta devisa. Berikut kekurangan yang pertama, menimbulkan kelangkaan pada dalam negeri, yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Materi selanjutnya tentang alternatif strategi industrialisasi. Dari kedua strategi tadi yang masih terdapat kekurangan, maka perlu alternatif strategi industrialisasi berupa yang pertama, kebijakan perdagangan dan industri yang bersifat development oriented. Dalam hal ini, kebijakan perdagangan dan industri harus mampu mencapai tujuan jangka panjang dari pembangunan. Apabila tujuan dari pembangunan adalah pencapaian standar hidup yang lebih tinggi dan menyediakan lapangan kerja, maka kebijakan perdagangan dan industri baik berupa proteksi industri domestik, restriksi perdagangan, subsidi atau produk tertentu, maupun berbagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan harus dilakukan dalam kerangkaan meningkatkan standar hidup dan lapangan kerja. Selanjutnya tentang alternatif strategi industrialisasi. Dari kedua strategi tadi yang masih terdapat kekurangan, maka perlu alternatif strategi industrialisasi berupa yang kedua, kebijakan industri yang didasarkan pada realitas pasar internasional pada suatu waktu tertentu dan lebih mempertimbangkan kondisi spesifik di suatu negara daripada argumen teoritis. Dalam realitasnya, pasar internasional tidak kompetitif dan harga pasar internasional terdistoris oleh aktivitas dan motivasi dari para oligopolis serta preferensi dan teknologi negara maju. Baik, selanjutnya tentang alternatif strategi industrialisasi. Dari kedua strategi tadi yang masih terdapat kekurangan, maka perlu alternatif strategi industrialisasi berupa yang ketiga, kebijakan industri yang memungkinkan terwujudnya koordinasi antara elemen pasar, perusahaan, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan pada waktu tertentu, serta kebijakan yang mempertimbangkan perubahan peran dari setiap perilaku ekonomi dari waktu ke waktu. Saya Zahra Tassi akan menjelaskan mengenai strategi perdagangan dan kesempatan kerja. Saat ini perdagangan global menghadapi dua tantangan besar. Pertama, meningkatnya anti-globalisasi, di mana banyak negara mengadopsi langkah-langkah pembatasan impor. Yang kedua, melemahnya sistem multilateral, maka diperlukannya strategi perdagangan agar semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia. Adapun strateginya yaitu yang pertama, mengutamakan produk olahan bernilai tambah dan memperbaiki manajemen impor melalui ketersediaan barang modal dan setengah jadi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua yaitu refokus produk ekspor dari produk primer ke produk industri atau olahan dan diversifikasi produk ekspor. Yang ketiga yaitu menjalin perjanjian perdagangan dengan negara mitra dagang utama. Yang keempat, memperluas ekspor ke pasar-pasar non-tradisional. Yang kelima, membangun iklim perdagangan yang kondusif. Yang keenam, mengintensifkan promosi perdagangan melalui pameran perdagangan dan penjajakan kesepakatan dagang atau business matching. Yang ketujuh, meningkatkan pelayanan ekspor. Kedelapan, meningkatkan perdagangan bilateral dengan mitra dagang, baik pasar tradisional dan non-tradisional.
2 strategi kesempatan kerja. Yang pertama, melakukan pengembangan usaha terintegrasi. Yang kedua, melakukan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Yang ketiga, melakukan pembangunan infrastruktur yang merata sehingga kesempatan kerja akan merata. Yang keempat, melakukan pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Yang kelima, melakukan penyederhanaan mekanisme investasi, perizinan usaha yang sederhana dan penataan sistem keamanan yang baik. Yang keenam, membuat learning center dalam meningkatkan kualitas produksi dan akses pasar di masyarakat. Yang ketujuh, membuat gerakan nasional peningkatan produktivitas dan daya saing. Yang kedelapan, transformasi perluasan kesempatan kerja dengan mendorong keterbukaan dan pasar kerja digital guna terjadi link and match ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu kewirausahaan melalui program tenaga kerja mandiri atau TKM, padat karya, pengembangan talenta muda dan perluasan kesempatan kerja luar negeri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2 mengenai pembangunan industri. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kinerja dan pola industrialisasi ada dua konsep, industri dan industrialisasi. Industri sendiri merupakan usaha dari keterampilan tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk dan mendapatkan keuntungan. Sedangkan industrialisasi merupakan usaha modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang dimana bertujuan untuk menambah nilai tambah seluruh sektor ekonomi. Kemudian, sektor industri menjadi salah satu sektor bidang usaha yang menjadi tolak ukur suatu pembangunan di sebuah negara. Nah, adapun juga alternatif strategi industrialisasi ada dua, yaitu strategi memandang ke dalam atau inward looking strategy dan strategi memandang keluar, outward looking strategy. Kemudian terdapat strategi perdagangan yang dimana berguna untuk menghadapi tantangan besar, yaitu tantangan meningkatkan anti globalisasi dan melemahnya sistem multilateral. Nah, dengan adanya strategi perdagangan berguna agar semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Saya Mirta Rinianto sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.